Siti Rohana dilahirkan pada tanggal 20 Desember 1984 di Desa Nagari atau Koto Gadang, Kabupaten Agam di pedalaman Sumatera Barat, Hindia Belanda. Ayahnya Muhammad Rasjad Maharaja Sultan adalah Kepala Jaksa Kepresidenan Jambi. Sedangkan ibu dari Siti Rohana telah meninggal dunia pada tanggal 1897. Rohana cerdas meski tidak mengenyam pendidikan formal. Dia sering belajar dengan ayahnya yang mengajarinya membaca dan studi bahasa. Ketika ayahnya ditugaskan di Alahan Panjang, Sumatera Barat, dia meminta tetangganya atau termasuk istri jaksa lain untuk mengajarinya membaca dan menulis dalam aksara Jawi dan Latin, dan keterampilan rumah tangga seperti membuat rendang. Dan pada tahun 1897 ia kembali ke Koto Gadang dan menjadi semakin tertarik untuk mengajar gadis-gadis di sana untuk belajar kerajinan tangan dan membaca Al-Quran. Meskipun ia sendiri masih anak-anak, Rohana adalah seorang perempuan yang punya komitmen yang kuat pada pendidikan, terutama untuk kaum perempuan. Pada tahun 1911, Rohana mendirikan Sekolah Kerajinan Amai Setia atau KAS di Koto Gadang, sembari aktif di bidang pendidikan yang disenanginya. Rohana menulis surat kabar perempuan. Rohana berinisiatif mendirikan surat kabar bernama Sunteng Melayu yang tercatat sebagai salah satu surat kabar perempuan pertama di Indonesia. Rohana hidup di zaman yang sama dengan Kartini, ketika akses perempuan untuk mendapat pendidikan yang baik sangat dibatasi. Di Koto Gadang setiap hari Kamis, Rohana mengaji Al-Quran. Bukan anak-anak saja yang datang berduyun-duyun, tetapi juga remaja. Ketika melihat suasana di Koto Gadang, semangat Rohana tidak terbendung untuk mengajari perempuan-perempuan yang masih berpingik. Perempuan semakin dinabobokan oleh pengajian-pengajian yang sangat tidak berpihak pada perempuan. Suasana yang dilalui oleh Rohana ketika di Koto Gadang membuat gadis remaja ini semakin ingin berbuat untuk kaum perempuan di tanah kelahirannya. KAS yang didirikan Rohana merupakan salah satu bentuk pendidikan kaum perempuan waktu itu. Materi pendidikan yang diajarkan di KAS oleh Rohana nampak sekali hendak memenuhi 3 ranah dimensi pendidikan perempuan, yaitu mencerdaskan ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik, sehingga tidak berlebihan jika Rohana disebut juga sebagai pelopor pendidikan perempuan yang modern. Di samping itu, dalam keterampilan yang diajarkan Rohana terlihat makna kultur lokal, di mana Rohana ingin mengembangkan aset-aset lokal menjadi berdaya guna untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Keterampilan membordir dan menjahit yang diajarkan kepada perempuan pada waktu itu sudah cukup berarti dalam pengembangan perekonomian perempuan itu sendiri. Sampai kini keterampilan ini berkembang di Koto Gadang, sehingga tidak heran daerah ini menjadi sentra produksi bordir yang akrab dikerjakan oleh perempuan. KAS sampai sekarang bertahan sebagai unit usaha ekonomi yang memasarkan hasil-hasil kerajinan perempuan Koto Gadang. Pada tahun 1916, Rohana pernah pula mendirikan Rohana School di Bukit Tinggi. Sekolah ini didirikan sebagai bentuk perlawanan terhadap orang-orang yang tidak menginginkan KAS berkembang pesat, sehingga dibuatlah fitnah dan isu bahwa Rohana adalah seorang koruptor. Akibat isu ini, Rohana harus berhadapan dengan pengadilan. Tetapi di persidangan pengadilan, Rohana tidak terbukti bersalah, bahwa isu-isu Rohana melakukan korupsi itu hanya fitnah dari orang-orang Koto Gadang yang iri melihat KAS maju pesat dalam usaha ekonomi. Pendidikan bagi perempuan sangatlah penting. Keterpinggiran perempuan dari pendidikan adalah salah satu ketidakadilan dalam pembangunan manusia. Ketidakadilan dalam pendidikan itu hanya memperkuat konstruksi budaya bahwa wilayah kehadiran perempuan hanya dalam ranah domestik. Kondisi ketidakadilan yang diterima perempuan itulah yang didorong oleh Rohana Kudus. Rohana tidak membiarkan perempuan terkubur dalam ninabobok dan rayuan-rayuan konstruksi budaya yang tidak adil itu. Melalui KAS dan Sunting
ngelayu ruang gerak Rohana sebagai pejuang hak perempuan menjadi leluasa. Sampai akhir hayatnya ia berjuang untuk perempuan agar mendapatkan pendidikan dan pengakuan di dunia publik. Kontribusi Rohana Kudus di bidang pendidikan sangat penting dan membuka jalan bagi perempuan Indonesia mendapatkan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup. Atas jasa Rohana Kudus dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1996. Rohana Kudus meninggal di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1972, 27 tahun pada Hari Kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bipa. Pada tahun 1974, pemerintah daerah Sumatera Barat memberikan penghargaan kepadanya sebagai wartawanwati pertama. Ia juga mendapatkan penghargaan sebagai Perintis Per Indonesia pada tahun 1987 dan Bintang Jasa Utama pada tahun 2007. Sejak 7 November 2019, pemerintahan Indonesia mendeklarasikan Rohana Kudus sebagai pahlawan Indonesia melalui keputusan Presiden.